saya mendengar suara orang merintih menangis dari sumur tersebut. Dan gak lama detik berikutnya saya melihat, walaupun jauh, saya bisa melihat jemari tangan Mas Ayung dari sana keluar dari sumur tersebut, tek 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 kayak gini di pinggir-pinggiran sumur. Saya sudah lemas banget. Dan jemarinya aneh, kayak jemari orang, cuma lebih panjang begitu, dan entah kukunya hitam atau apa, buluk lah jemarinya kayak gitu. Tek tek tek. Nggak lama itu kainnya ada kelihatan segini, dan nggak lama itu muncul rambut gitu ya. Tuh rambutnya muncul tuh. Kenapa sih itu enggak? Saya nggak bisa lari, dibilang saya nggak bisa lari. Pas muncul pelan-pelan kelihatannya rambut itu untuk pertama kalinya saya melihat sosok yang keluar itu demikian serem dari sumur tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, akan ada satu cerita horor yang akan saya sampaikan, saya narasikan untuk teman-teman semuanya. Semoga masih tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Tentunya kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Satu kisah dari Mas Faisal di tahun 2006 kemarin. Kisahnya Pak Hadi di tahun 86, sekarang 2006. Ada apa dengan angka 6? Entahlah, pas kebenaran aja ya. Dan sekarang emang tahun 2026. Aduh, pas banget 666 medini yo. Tahun berapa tadi? 2006. Mas Faisal saat itu sedang bahagia sekali. Dia itu dari dulu namanya anak jalanan ya. Anak jalanan bukan berarti tukang parkir, paugah, bukan. Cuman banyak kehidupannya itu di jalan. Tak pernah satu kali pun terbesit dalam pikirannya, dalam angannya untuk memiliki sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa sih? Memiliki keluarga utuh, karena dia tumbuh dalam keluarga yang broken heart, yang angel. Intinya dia menemukan cinta dalam kehidupan yang kelam, dalam kehidupan yang dipenuhi dengan zaman itu ya, dimana banyak obat-obatan terlarang, utuh-utuh yang bikin puyeng. Itu sudah hari-harinya Mas Faisal. Kemudian ditemukan cinta, dan cinta itu merubah segalanya. Kemudian dia beretikat baik untuk menjadi lebih baik lagi. Ada janji hati dengan seorang mempelai, menikahlah dia dengan seorang perempuan, sebut saja namanya adalah Sri, bukan Mbak Sri jenengan ya, sebut saja namanya Sri. Kemudian menikah. Sri dari keluarga baik-baik, orang tuanya sebagai seorang pedagang, dan secara kebetulan orang tua laki-lakinya adalah seorang mbah atau seorang juru sembuh, tukang sembur, macam-macam itulah ya. Jadi cocok banget, karena dunia yang seperti itu, dunianya mertua laki-laki itu sangat digandrungi oleh Mas Faisal. Dulu kalau ketika dia di jalan, dia membutuhkan banyak piranti-piranti untuk mendukung aksinya di jalanan, seperti besel, wafat, jimat-jimat. Mertuanya ternyata seorang mbah ya, seorang penyembuh. Jadi kalau misalnya ngobrol dulu lagi saat pacaran ketemu, nggak jauh-jauh obrolannya klinik seperti itu. Ini jadi melebar kemana-mana. Intinya dia itu bahagia banget punya keluarga, dan keluarga itu tidak pernah diimpikan. Karena aku itu seperti nggak ada punya harapan untuk berkeluarga. Aku orang yang tak berguna lah seperti itu. Namun Allah memberikan cerita yang lain dari apa yang dipikirkan, punya keluarga. Dan tahun 2006 dia harus di kampung, di tempat istrinya, punya anak, saat itu punya bayi berumur 1,5 bulan, anak yang cantik, perempuan, unyu-unyu, mungkin mirip istrinya.
anaknya lucu, putih, gemoy begitu ya. Itu jadi princess, jadi ratu keluarga, karena ya keluarganya itu memang gak banyak orang. Ada dia, Faisal, istrinya, adiknya istrinya, ada Mbah Buyut, ada Simbah gitu ya. Sementara orang tuanya kan masih tetap usaha di Jakarta. Tetangga-tetangga kebenaran gak ada anak kecil, gak ada bayi, jadi buat jombolan sana sini. Aku gendong, ih bocah ayu banget, putuku, itu ngaku putu, ngaku cucu semuanya. Itu dia itu merasa kehidupan gak adil, dalam artian sebaliknya. Aku itu banyak melakukan hal gak baik, destruktif, merusak diri sendiri maupun orang lain ketika di jalanan. Namun kok saat ini aku dianugerahi sebuah keluarga, dianugerahi sebuah permata hati, seorang bayi mungil yang sangat indah. Wah, wis bahagia banget, wis bahasa Tegal ya. Dan dia itu sangat bahagia banget saat itu. Apalagi kampungnya bukan termasuk kampung yang ramai, ada rumah jarang-jarang kiri kanannya, dan masih keluarga besar. Sementara di belakang rumah itu ada kebun yang cukup luas, samping rumah juga kayak hamparan ya padang alang-alang lah seperti itu. Jadi kalau digambarkan malam hari di rumahnya itu jam 7 aja sudah tidak ada orang lewat, ya jauh dari jalanan begitu ya. Sadu sekali memiliki keluarga yang seperti itu. Hingga satu hari kisah horor pun dimulai. Kebahagiaannya pun terusik. Mas Faisal mengalami hal-hal yang aneh. Bukan cuma Mas Faisal, tetapi istrinya yang masih lemah. Dan juga ya nenek istrinya, adiknya semua terganggu. Kejadian horor itu bermula ketika usia kandungan istrinya itu 7 bulan. Jadi saat itu sering terdengar ada langkah kaki. Ada langkah kaki di samping jendela kamar. Nggak memungkiri Faisal itu kalau cerita seadanya, istri kalau lagi ngandut itu nyenengi indah begitu ya. Dan ya sering ya barengan sama istri. Kemana-mana itu pengennya ditemenin, dan dia itu menjaga semaksimal mungkin istrinya jangan sampai ada masalah dalam kandungan. Anak yang didam-damkan bahkan saat itu sudah USG itu bacanya apa ya? Itu katanya perempuan, jadi senang banget dia mau dapat anak perempuan. Dilindungi dengan segenap jiwa raga. Tapi saat itu ada seperti hal yang aneh Mas Ayung. Jadi setiap kalau ndak jam 7 malam, jam 9 itu jam ganjil, setiap jam ganjil bahkan terakhir sampai jam 3 itu saya, istri, kadang-kadang mbahnya istri selalu mendengar ada suara langkah seseorang di samping rumah yang dekat kebun Mas Faisal. Iya, yang samping dekat kebun itu, samping rumah itu ada plesteran yang mungkin ada setengah meter, bisa lah buat berjalan orang itu ya nyaman, karena nenek-nenek dulu itu kan sering nyabut-nyabutin rumput, ada alang-alang yang agak tinggi pasti di ariti begitu ya. Ada orang di jalan di situ, sementara samping itu kebun, ya bukan tempat buat jalan kaki lalu lalang orang, itu malah sebaliknya di sebelah kiri rumah sama di depan itu ada gang kecil. Kami selalu mendengar ada orang jalan kaki serak. Itu siapa ya? Apakah orang nyari bekicot? Dulu itu enggak, sekarang banyak orang nyari bekicot. Ya orang iseng mau ngapain? Apa anak-anak muda, tapi langkahnya cuma satu dan seperti langkah tenang. Kadang karena terganggu dan saking protektifnya terhadap istri dan kandungan istrinya, Mas Faisal itu selalu lari ke depan. Bila mana ada langkah kaki dari kejauhan dari arah belakang dan sudah mendekati kamar, dia langsung lari ke depan, buka pintu, malang kerik ini ya. Siapa tahu ada orang yang mau ngintip, mau iseng-iseng atau pengen mengerjai istrinya biar kandungannya ada masalah atau apa itu, tapi ngepong, gak ada orang sama sekali. Kalau misalnya memang itu bukan orang, langkahnya orang, dan kadang mendengar kayak suara orang
ketawa atau apa, dan entah bisa didefinisikan, nggak bisa didefinisikan itu laki-laki atau perempuan karena tipis banget. Dan ketika dia dari depan nengok ke belakang itu nggak ada orang sama sekali. Sekalipun kalau misalnya orang itu langkahnya ke kebun itu pasti kelihatan karena lampu itu ada di sana walaupun tidak terang-terang banget. Kalau misalnya arahnya dari depan, dia dari belakang pun ngadang dari arah belakang, itu dari arah pawon, orang nyebutnya pawon ya, daerah dapur sana, tetap tidak ada orang. Siapa ya? Itu cukup bikin was-was, tapi kejadiannya nggak lama. Namun berganti dengan setelah itu mimpi-mimpi aneh. Istrinya hamil semakin tua, dia sering bermimpi ketemu seorang perempuan cantik, tapi wajahnya itu mirip sama wajahnya dia sendiri. Mirip bukan berarti sama ya, tapi mirip, dari potongan rambut yang panjang, tubuhnya yang semampai. Namun ngomongnya Mas Faisal sih lebih cantik istrinya ya. Aneh, kayak bukan orang dari zaman sekarang. Wajah-wajahnya, riasan makeupnya, dia cantik tapi serem. Dan selalu kalau misalnya ketemu itu tempat yang sepi, ada di sebuah rumah tua, entah daerah atau wilayah bagian depan rumah, entah di seperti ruang tamu yang gelap, namun kontras. Kalau normali ya, kalau misalnya di ruang gelap ada orang di ruang tersebut mesti tidak nampak, tapi nampak perempuan tersebut. Dan selalu dia itu seakan-akan pengen bopong bayi, pengen bopong bocah ke arah ya tadi istrinya Faisal tadi, ya Mbak Sri tadi, seperti ini, kayak ayo gendong. Itu kalau habis mimpi itu pasti meriang ya, ndak setiap malam, tapi itu semakin tua kandungan semakin sering bermimpi seperti itu. Kalau ditanyakan ke mertuanya si Faisal yang seorang mbak itu, urusan aku, katanya seperti nanti urusan saya. Tapi katanya urusan saya, tapi ya kejadian itu tidak berubah. Dari langkah kaki yang kadang mulai ada juga, dan tadi ya mimpi-mimpi yang aneh. Namun ya aku kan nanya gini ya, saya nanya ke Mas Faisal, kalau masa kelahirannya gimana, ada gangguan yang berarti atau apa? Sempat sih Mas Ayung ketika anak saya lahir itu, karena lahirnya juga di sini di klinik ya. Tapi ketika lagi mules-mules, ini mulai kontraksi, pembukaan, itu kan malam hari, saya sempat buka pintu. Saya sempat buka pintu depan karena memang sangat gugup ya. Ya gimana sih, panik istri mau melahirkan untuk pertama kali anak pertama saya, jadi ya semuanya serba panik. Walaupun Mbah bilang tenang ini ora apa-apa, alon-alon dirawati, kamu nggak usah panik, tapi tetap saya panik. Saya buka pintu, dan saya pas buka pintu pertama kali saya sempat melihat ada seorang di depan. Itu ada pohon jambu monyet, ada pohon jambu monyet agak gede lah, segede pohon pisang batangnya. Kayak ada yang berdiri di situ, tapi belum ngeh, tadi saya belum ngeh ada yang berdiri di situ. Kemudian saya balik lagi, pintu saya ganjel biar nggak balik ngekrep lagi, nutup lagi ya, dibuka langsung diganjel. Tapi saya sempat melihat ada suara yang berdiri di situ, saya pikir tetangga saya. Kemudian ayo dek, hati-hati langkahnya, hati-hati, karena saya sudah menelepon angkot ya yang bakalan bawa istri saya nanti ke klinik. Nah, ketika istri hendak jalan, dipegang sama mbahnya sama saya, itu di depan anak itu banyak berserakan seperti tanah ya, tanah basah agak kering begitu ya Mas Ayung. Jadi di ubin keramik itu nampak jelas ada ceceran tanah di sana. Ada airnya enggak, cuman teksturnya enggak terlalu kering. Itu ada tanah di situ. Saya bilang, Mbah, ini kelemah apa Mbah? Emang ada tanah di tanah. Oh iya, tanah apa ya Jan? Enggak tahu. Ambil sapu. Saya sapuin tanah itu keluar. Nah, saya pelan-pelan saya sapuin keluar. Dan yang namanya keluar di teras itu, saya itu, ya Allah Mas, saya melihat nggak sengaja, saya ngelihat ke depan rumah ke arah jambu monyet itu, jambu mete ya, ke arah jambu monyet itu. Saya untuk pertama kalinya dengan jelas melihat sosok penampakan yang bisa dibilang itu enggak bayangan, nyata. Sosoknya kayak apa Mas Faisal?
Oh, dia ada sosok rambut putih panjang begitu ya, rambutnya panjang sekali, rambutnya panjang banget, nggak sampoan saya pikir. Nggak ada pakai bercanda dia ya. Jadi gembel tinggi begitu ya, sampai ke bawah, tapi mukanya nggak kelihatan. Dia kayak nutupi segini ya di daerah muka, cuma nampak sedikit sekali mukanya. Dia nunduk tuh berdiri di situ, putih semuanya. Saya merinding semuanya. Saya sampai nggak bisa ngomong. Aturan ini serem banget loh teman-teman, tapi apalah daya karena memang saya ini kan syuting siang hari, saya di rumah, biasanya nggak ada orang lewat, jarang, tapi tadi pagi tetangga itu dimakamkan, jadi banyak saudara-saudaranya itu kumpul. Akhirnya ya tadi mungkin persiapan untuk tahlil nanti malam atau bagaimana, banyak motor pating sliwer ya, kadang ada pada ngobrol atau semacamnya. Saya harap bisa dimaklumi, yang penting cerita ini bisa disampaikan, terlepas horornya nyampe atau enggak, saya harap tersampaikan begitu, anggap saja nyampe. Itu lebih tepatnya seperti itu, kaku ya. Lanjut ke cerita. Sampai nggak bisa, saya nggak bisa ngomong lihat penampakan yang kayak gitu. Saya berpaling juga nggak bisa mas Ayung. Saya ngeliatin laki apa cowok, saya bercandain. Yang nggak tahu, yang jelas rambutnya panjang kayak gitu identik cewek lah ya. Itu antara dia itu ya seperti seseorang yang berdiri di sana, tapi nyata, tapi enggak. Jadi gimana ya? Enggak proporsional cara berdirinya, agak miring. Saya pikir mungkin agak miring, dia seperti tidak menyentuh tanah, tapi kalau gaunnya itu seperti kengsreh ya, nyampe tanah, cuman agak miring begitu. Yang lucu kan rambutnya nggak ikut miring, tetap kayak posisi berdiri sempurna. Saya itu nggak bisa ngomong, ada ya berapa detik, kemudian itu blas langsung hilang gitu aja. Nggak ada suara tertawa, terkekeh atau apa, nggak ada. Tapi saya itu pun berpaling karena ditegur sama neneknya istri. Saya teman lama sekali. Saya balik nengok ke belakang, ternyata itu saya kesakitan. Saya balik lagi ke sana. Iya mbak, itu sambil lemas saya sebenarnya, tapi saya kuatin, saya paksain. Oh iya, kata orang dulu kalau mau lahiran ya kadang ada sosok seperti itu, gangguan itu lumrah. Ya saya sambil berdoa supaya ini lahiran anak saya lancar, dan juga saya nggak mau ngomong. Bocah ya, bocah ada ya tadi, bocah-bocah seperti lari-larian. Saya mau ngomong jangan berisik, saya lagi syuting. Kalau dibilangin emang om siapa, saya jadi malu. Anggap saja itu nggak ada orang lari. Lanjut ke cerita. Jadi saya nggak bisa ngomong sama keluarga, tapi saya tetap papa istri saya keluar. Terus tidak lama mobil datang, langsung saya masukin istri saya ke dalam mobil. Beberapa barang-barang harus dibawa, saya telepon ke Jakarta sana, dan di sana langsung tanggap, ya mak pulang emaknya istri. Sementara saudara saya juga di kampung udah banyak. Saya cuma ngabarin dan mereka nanti akan kumpul. Itu awal-awal kejadiannya, dan setelah itu nggak ada kejadian apapun hingga saya itu saya pikir gangguan itu cuman ya awal mau dapat bayi, anak saya mau lahir, dan saya enggak menyangka sama sekali ada kejadian berikutnya setelah anak saya itu keluar, ya tadi antara 2 bulan. Mas Faisal menganggap bahwa kejadian lalu di 7 bulan mengandungnya istri, saat anaknya di kandungan, dari 7 bulan hingga kelahiran, sampai dia itu bertemu dengan sosok menyeramkan. Orang bilang itu sosok kuntilanak mungkin ya, dari deskripsi yang ada yang dilihat oleh Mas Faisal itu mungkin sosok kuntilanak. Dia pikir nanti setelah anaknya keluar seperti film-film, nanti hari-harinya bakal digeragoti, darahnya bakal dicecap-cecap, kumbahan apa tuh, jaringnya bakal buat sampir, buat kemulan. Itu ada berpikir semacam itulah. Iya,
mungkin terpengaruh oleh cerita-cerita orang dulu atau dari film-film yang dia saksikan, padahal film semacam itu mungkin belum pernah tayang ya, tapi itu mengganggu sekali. Tapi ternyata nggak ada Mas Ayu, nggak ada kejadian kayak gitu. Saya lega karena saat itu memang saya diharuskan di kampung, saya disuruh fokus sampai paling enggak anaknya 4 bulan. Ya saya nggak anak sama mertua, tapi enggak apa-apa wis, yang penting semuanya terjamin. Udah bisa-bisaan saya bilang iya. Jadi jadi ada di belakang saya itu ada obrolan malu-malukan itu teman-teman, ya Allah. Jadi tetangga saya sudah mulai pada keluar tadi kan, karena memang ada ya rame, mohon dimaklumi. Moga-moga cerita saya masih tersampaikan ya, dan tidak terganggu dengan audio di luar yang mungkin ya penting sih, tapi nggak penting dalam cerita ini. Apa tadi sampai mana ya? Saya menjadi bapak yang baik. Saya mencoba menjadi bapak yang baik dengan kebahagiaan seorang bapak, dengan kebahagiaan seorang lelaki dewasa yang memiliki sebuah anak, sebuah keturunan. Sesuatu yang nggak pernah saya mengidamkan, tapi saya nggak pernah punya mimpi untuk mewujudkan itu. Dengan punya istri dari keluarga baik-baik, kami berdua merawat anak itu dengan penuh cinta. Aduh, yang lebay banget saya itu si Faisal. Tapi memang seperti itu kejadiannya, bersama seorang nenek lengkap. Nenek itu memberikan sebuah petua-petua, cara-cara secara adat dengan keluhuran orang Jawa dulu. Ya merawati bocah, enek sambetane orang limet tuh jam semene, nggak boleh begitu, nggak boleh. Saya nurut. Nggak ada kejadian apa-apa Mas Ayu. Hingga saya bilang, hingga satu ketika, mungkin kurang dari 2 bulan, kembali di satu malam tertentu, malam Jumat Kliwon, enggak malam biasa Mas Ayu, nyebeli Mas Faisal nambah-nambahin sendiri. Saya lupa malam apa, yang jelas itu enggak terlalu malam juga, ada jam 10:30 malam mungkin. Saya waktu itu habis beli ketoprak. Ketoprak itu adalah makanan yang dibumbui dengan bumbu kacang ya, ada tahu, ada macam-macam. Siapa tahu ada teman-teman yang belum pernah makan ketoprak. Itu makanan dari mana asalnya ya, tapi di sini ada 24 jam dan cukup enak. Tapi saya nggak sering beli karena kalau saya habis makan ketoprak saya kontraksi. Lanjut ke cerita, saya habis beli ketoprak karena istri pengen ketoprak. Kemudian saya sana itu melewati kali kecil. Di situ ada jembatan, sebutannya adalah Brugbelis. Bayangkan saja, Brug itu dari kata atau bahasa penjajah, bahasa kolonial, bahasa Belanda. Brug itu jembatan. Makanya kalau ada tiba kedebruk karena ngeleleng. Jadi pembahasannya kayak gitu, nggak penting ya teman-teman. Jadi Mas Faisal itu melewati jembatan. Di saat saya melewati jembatan tersebut di 10:30 malam, saya merasa ya karena saya kenceng. Situ kan tahu sendiri Mas Ayung, saya dulunya agak pembalap. Iya itu kenceng banget, saya kenceng banget. Tapi di sudut mata kiri saya seolah-olah melihat ada seorang yang berdiri di jembatan dan terbesit. Ya saya kenceng angin waktu itu kan, saya ya kena angin lah ya, sampai aduh, ya gimana sih bawa motor kencang. Tapi saya merasa ada yang aneh, saya tiba-tiba ada rasa takut yang menyeruak ke dalam diri saya merasa merinding dalam angin yang kencang. Ya katakanlah lebay seperti itu. Saya merasa itu bukan orang. Tadi itu siapa ya? Saya mencari-cari, kalau menengok ke belakang itu nggak mungkin. Tapi saya lihat ke spion, itu nggak ada. Di spion kiri itu nggak ada. Pas di spion kanan, saya nggak sengaja saya nengok kanan, itu makhluk itu ada Mas Ayu, ada, dan itu mirip sekali persis seperti yang ada dulu pernah saya lihat di depan rumah. Di jembatan sana kan udah jauh Mas, bukan di jembatan Mas Ayu, tapi di belakang saya, di belakang yang sini. Iya, dia ngebonceng di belakang saya, tapi untungnya itu nggak lama, dan saya pikir itu saya cuman kenangan saya, karena di belakang sini ngebonceng. Dan ya kalau kemarin dulu perbedaannya gini ya, lagi saya pas mau ngantar istri saya lahiran itu, dia kayaknya lebih tinggi dari kita, porsinya tubuhnya itu gede gitu ya, dari gembel rambut. Kalau itu enggak, kayak ukuran normal istri saya segitu, dan bonceng di sini kepalanya. Saya sampai lember gitu kan, saya ngeliat lagi ke pohon itu enggak ada.
Astagfirullahaladzim, saya nyebutkan. Kemudian saya buru-buru pulang, saya semakin kencang, tapi saya nggak cerita ke istri kalau kejadian tadi itu saya ngalamin yang seperti itu. Terus neneknya istri bilang, Jal, lawangnya ditutup aja, kalau mute mancing kabeh. Pintunya itu ditutup, nanti nyamuknya masuk semua. Melas, bocah ekon dagingnya sih manis. Anaknya kamu dagingnya masih manis, nanti buat jambalan nyamuk. Oh nggih mbah. Langsung dia menutup pintu. Nah, ketika saya menutup pintu, krek, saya melihat lagi sosok yang sama, sosok yang saya lihat dulu itu ada di depan, ada di bawah jambu monyet itu atau jambu mente, tapi ini posisinya ada di sebuah bangunan baru yang belum jadi. Ada tetangga bikin rumah, ya posisinya di sebelah kiri rumah istri, sana di kebun. Masih belum plester bata-bata merah itu, dan masih banyak palang-palang bambu sebagai steker. Itu ada di tiang sebelah kiri. Itu mirip banget seperti sosok yang pernah saya lihat dulu, kuntilanak, Mas Faisal. Ya mungkin orang menyebutnya seperti itu, Mas Ayu. Saya begidik dan saya langsung tutup pintu. Dek, saya nggak makan itu yang namanya ketoprak. Mas, kok dipangan, kata istri saya. Iya dek, tadi saya di sana makan ketoprak duluan saking laparnya. Kok kayak gitu sih nggak makan bareng? Maksudnya bohong, asal saya ceplos-ceplos saya ngomong, karena saya merinding banget dan saya udah mindset saya, pikiran saya ini pasti ada berlanjutnya dan ada hubungan mungkin anak saya, ada kandungan yang kemarin. Pikiran saya udah kalah waktu itu. Dan persis tengah malam kembali peristiwa dulu itu, ketika kandungan istri saya itu 7 bulan kembali terjadi. Ada langkah yang sama, srek di samping kamar istri saya. Dan saya pikir saya sama istri yang mendengar, tapi nenek Simba juga dengar. Itu dia dengar dari samping kamarnya, ya jendelanya juga sama, ya kan, pinggir gitu kan, ada suara langkah kaki. Dan ketika persis melewati, ya kan, bayi kecil dulu nggak ditaruh di kamar ya tadi bukan di kamar, kayak semacam ruang tengah lah, tapi ditaruh, ya ada ayunan bayi, ada spring bed di sana biar orang nengakin enak, biar udaranya lebih luas. Itu di sampingnya juga ada jendela. Cuman perbedaannya, kalau dulu kalau misalnya ada suara itu lewat, ya kami merinding, kami macam-macam hal. Tapi kalau ini, anak saya posisinya walaupun dia lagi tidur, lagi ayam tidur cantik, begitu dia lewat ada suara serk langsung nangis, nggak pakai awalan Mas, langsung ngegas, malik matanya. Bayi si kecil itu siapa yang nggak panik? Ya Allah, istri saya nyampe begitu. Ya saya kan panik sekali. Ini kenapa saya cariin anak semut saya cariin di belakang, di badannya apa, takutnya ada semut, gigit semut atau apa. Itu enggak ada apa-apa, semuanya bersih, wangi. Bayi gimana sih? Mbah keluar, anak apa itu. Mbah kan lebih jujur, nggak bisa nutupin ke istri. Krungu wong mlaku maning, Jal. Klik, dia dengar suara ada langkah yang kayak dulu itu lagi. Mbah, saya bilang begini, tapi aduh, ini saya juga dengar juga kan. Dia panik, mas takut, telepon mbah. Ya wis, tenang, nggak apa-apa. Ini cuman mungkin ya ada orang lewat, ini kali orang nyari bekicot. Padahal saya tahu, saya itu musim kering mana ada bekicot kan. Nah, kalau musim basah biasanya ada orang nyari bekicot juga, tapi biasanya di kebun belakang yang banyak pisang liar. Di situ alang-alang nggak ada. Itu tetap ketakutan, telepon mbah. Saya telepon mbahnya yang seorang mbah. Aduh, angel ya, seorang pintar itu. Jawabannya enak banget. Oh, urusan saya nanti. Itu ada yang mau nggak terima, yang mau sih kebagian kalian. Jawaban macam apa? Nggak nenang. Saya kadang kurang pas maksudnya dengan yang seperti itu. Terus lanjut Mas. Itu bukan sekali 2 kali, dan makin ke sana sehari itu bisa nyampe 3 kali, dan di tiap jam-jam ganjil. Ada jam 7 malam, 9 sore, petang, dan 9 malam. Itu mah tontonan bioskop ya Mas. Iya Mas, itu 3 jam ganjil dan selalu seperti itu. Bahkan anak saya ketika sedang nyaman-nyamannya nenen, siapa sih nggak nyaman kalau lagi nenen? Enggak, maksudnya bayi itu kalau lagi nenen kan nyaman. Itu langsung dilepas nenen istri saya. Entahnya gimana ya, langsung terlepas dari kenenenan tersebut, kemudian nangis, malu-malu kayak gitu.
Ya Allah, dicucurin lagi nggak mau. Wis pokoknya dia itu nangis sampai tetangga saya tuh datang. Ada juga yang ini disuwuki orang mempan. Yes, menang putuku menang sehingga beda bakalan hilang. Itu tetap aja nangis. Nanti diem itu kalau saya itu wudhu terus saya doa, saya yakinnya saya ngaji di sampingnya anak saya entah ada improvisasi seperti itu. Saya kan ngajinya nggak bisa yang panjang-panjang mas, yang dulu itu pernah hafalan, aslinya sih hafalan, bukan yang ngaji Quran begini kan. Saya nggak bisa baca Quran, jadi cuma hafalan, cuma pantas-pantas saya pegang Al-Quran, tahu suratnya apa, saya bacanya apa, tapi mungkin dengan yakin anak saya itu diem. Tapi nanti malam seperti itu lagi teror, bener-bener teror. Dan ketika nanya sama mbahnya juga, nanti saya urusin nanti saya balik. Ya bukannya neneknya istri malah masa nggak pulang mas? Pulang, tapi kan itu cuma sebulan di kampung kejadiannya kan. Oh iya, kejadiannya di 2 bulanan sekitar ya. Iya, jadi itu tuh niatnya mau pulang juga karena cucunya banyak digangguin seperti itu. Tapi kan minggu depan katanya, dan itu gangguan semakin intens, bukan seperti itu ya. Saya berempati teman-teman. Nah, semakin santer dan kesananya lagi bukan cuma langkah kaki. Dan seperti yang lalu ketika langkah kaki itu ada, saya keluar dengan marah emosional saya sebagai anak jalan. Kamu bukan cuma, kalau kamu itu manusia yang jalan itu di samping rumah dan bikin nangis anak saya, kamu berarti sengaja. Dan kamu mesti mempunyai ilmu tertentu yang sengaja menyakiti kami, membuat kami menderita. Saya itu keluar, itu tetap nggak ada orang. Saya dari belakang, kalau dia jalan dari depan tetap nggak ada orang. Sampai akhirnya saya lelah, saya emosi, dan saya semakin lelah, saya semakin emosi, istri saya semakin parno, mbahnya istri juga semakin bingung, kejadian semakin nggak terkendali. Dan ini bukan tentang langkah kaki saja, ini sudah mulai ada suara-suara aneh di atas ini ya, tempat tidur anak saya. Jadi mulai plafon itu seperti ada kayak curut atau kucing atau rasa yang kejar-kejaran di atas plafon, di atas setan itu. Itu udah sering seperti itu. Dan anak saya itu seperti kecet-kecet kaget, kadang-kadang nangis, langsung nangis, kadang-kadang dia langsung kecet-kecet. Iya, seperti anak mau kejang. Nanti seperti itu terus. Saya saking marah banget, saya marah banget, saya langsung keluar rumah mas saya yang di malam tertentu, dan itu malam Jumat. Saya improv, saya keluar, saya berdiri di depan rumah ngadep ke jambu monyet. Saya bilang, bangsat, kata-kata yang seperti itu, kamu menggangguin anak saya, ada masalah apa kamu dengan kami? Kalau kamu jantan, nggak ngomong kayak gitu. Ya enggak, kayaknya betina. Saya pikirkan itu kuntilanak ya betina. Oh enggak, kuntilanak yang lanang juga ada. Saya bilang, oh iya mas, iya. Tapi saya itu aku marah. Jangan ganggu, hadapin saya. Saya ngomong seperti itu. Tetap ada yang keluar. Tapi gangguan itu tetap berlanjut hingga finalnya itu istri saya mimpi sesuatu yang mirip kayak dulu lagi. Jadi dia itu seperti mimpi gendong bayi, dan bayi itu mau direbut sama seorang perempuan yang cantik, yang aneh di rumah tua tersebut lah. Kadang di area sumur, kadang di tempat sepi mana, kayak mengambil anak saya. Akhirnya saya niati, saya juga dapat info dari teman-teman, kan cerita ke teman-teman saya, putri umae sampean putri umah udah beral, katanya kamu puterin rumah telanjang bulat, nanti kamu bakal nemu nih siapa yang ganggu, katanya. Kamu kalau yakin bisa ngusir itu gangguan itu. Berdasar dari memo yang diberikan oleh teman saya akhirnya nekat apa saja yang memang kemungkinan bisa menolong keadaan kami waktu itu, kepanikan kami, dan saya nggak mau terjadi apa-apa dengan putri saya. Akhirnya di malam yang gelap itu, lupain namanya, di malam Jumat tersebut,
Saya milih malam Jumat terus karena malam Jumat katanya serem, Kliwon lagi. Saya dengan tekad yang bulat, sebelumnya saya ngomong sama mbaknya istri, saya mau beresin ini semua, mbak doain beresin primen Jan. Ya pokoknya supaya nggak ada gangguan lagi, ya wes hati-hati, tapi kamu mau kemana? Saya mau keluar, tapi di luar rumah saya mau tungguin sampai pagi. Dia itu ngapus ini, bohong-bohongnya seperti itu. Kemudian jenengan keluar rumah, saya keluar rumah ketika ya menurut teman saya di jam 12 pas atau jam 00. Ini kan telanjang, ya enggak mas, saya kan keluar ya masih ada mbah, ada istri saya. Kalau istri saya yang nafsu, mending kalau mbah saya. Iya, saya bercanda begitu. Kemudian situ keluar rumah, saya ucul-ucul, lepas-lepas kaos saya lepas celana itu ya di luar rumah, tapi saya juga milih-milih, takut tetangga masih ada yang lewat ya, padahal jam 12 malam, malu gimana sih. Tapi ini udah kepalang tanggung, saya lepas baju, saya lepas celana, tinggal celana dalam. Loh kan katanya telanjang bulat, iya tapi saya gimana ya, masa mau kelontangan gimana. Akhirnya itu di sambiran atau di samping rumah itu ada palangan ya, semacam buat kalau misalnya habis jemur itu dicandelin, di situ ada sarung. Akhirnya saya buka celana dalam, saya cuma pakai sarung, dan sarung itu saya pakai seperti ya orang di sini dipalangin kemar tapi nggak dipakai. Pokoknya kelihatan dong, ya kadang kelihatan kadang enggak. Saya udah ngaco banget, yang jelas saya keluar sambil cikiran ya, wis pokoknya apa yang diomongin sama teman saya lakuin. Itu saya pertama kali ya, kalau misalnya yang gelok nggak terlalu ya, ini karena memang saya merasakan ada kejadian aneh. Saya melihat makhluk yang seperti itu semenjak istri saya tadi ya hamil, hingga gangguan yang ada, jadi memang langsung ke distract. Rasanya itu benar-benar saya itu duk rasanya itu saya benar-benar tegang luar biasa. Bahkan saya itu untuk pertama kali sangat ciut. Kemarin saya ada takut, tapi nggak seperti ini. Rasa takut itu gede banget saya yang saya rasakan, tapi saya tetap menggumamkan ya, saya tetap istighfar, sholawatan, wis apa yang katanya teman saya lakuin. Saya melangkah dari depan rumah, samping rumah itu ke langsung pinggir tadi ya jendela yang kami kadang sering dengar ada langkah di situ. Jadi ada plesteran memang ya sekitar 50 cm, satu keramik lah segitu, dan sampingnya itu kebun yang luas dan banyak ditumbuhi semak alang-alang. Dari situ saya melangkah satu kali, baru saya melangkah melihat ke panjang belakang rumah saya, samping rumah itu. Aduh, saya benar-benar dengkul saya lemes banget. Ya takut ciut, benar-benar saya takut, tapi saya demi anak saya lakukan. Nyawa saya korbankan, yang penting jangan ada apa-apa sama anak saya. Baru masa yang saya jalan itu 3 langkah, lampu itu di pojokan belakang sama di tengah itu dep. Itu lampu itu mati langsung dep, lampu itu mati. Cop-copan banget tuh, jantung saya kayak mau lepas. Lampu itu tiba-tiba mati, dep pertamanya terus mati, dep. Lampu itu mati, anak saya di dalam nangis, tapi saya kepalang tanggung, saya nggak mau masuk. Jadi terbagi antara saya mau melanjutkan niat saya, rialat saya, atau saya masuk untuk iya tadi nemu istri saya, nemu anak saya. Saya dengar di dalam, ya Allah, istighfarkan mbak saya, istri saya juga, dia itu panik di dalam, tapi saya tetap melanjutkan apa yang harus lanjutkan malam itu. Saya tetap berjalan, dan ketika saya berjalan di samping rumah, alang-alang di samping saya masuk itu ada yang tinggi sekitar 4 meteran di samping saya. Alang-alang itu ikut jalan begini, kayak kena angin, padahal saat itu gak ada angin kencang sama sekali. Jadi doyong ini loh, kayak kena ditiup angin, kayak ada seseorang yang emang berjalan bunyi. Ya Allah, kata teman saya, puterin 1 putaran penuh seperti kamu itu bikin pagar. Kalian bawa sesuatu. Iya, saya lupa ceritain, saya bawa garam. Situ mau magarin hantu, mau magarin ini apa, mau magarin ular, ya nggak tahu, pokoknya yang suruhnya begitu. Saya bawa garam, saya kecil ya sedikit saya uri garam itu loh. Dengan rasa takut, karena alang-alang itu benar-benar gerak ya, agak gelap tapi kan kelihatan set gitu kan. Nah,
Saya itu bisa lolos sampai pojokan rumah belakang. Di situ bukan saya tambah tenang, di itu semakin saya itu semakin ketakutan, benar-benar ketakutan, karena panorama sama sekali berbeda. Karena di belakang rumah itu rimbun, ada pohonan pisang-pisang yang gak terawat, ada semak, ada pohon macam-macam, tapi di tengahnya itu agak terbuka, dan pemandangan yang gak enak. Di situ ada sebuah sumur tua. Ada sumur tua, berikut ada palangan atas, ada katrol yang masih menggantung di sana, cuman sudah ya seperti gantungan katrol, tapi yang putaran itu sudah nggak ada, talinya juga nggak ada. Sumur itu setinggi ya betis orang dewasa, cuman kiri kanannya banyak alang-alang, ya ada tumbuhan liar di sana lah. Saya nggak mau nengok ke sumur tersebut. Saya tahu di sumur itu sering ada orang kaitannya takut singit. Saya nggak mau nengok ke sana. Saya yang jelas saya urin itu, urin garam, saya tetap sholawatan, saya tetap istighfar. Tapi dalam rasa takut itu cukup membantu semuanya. Tapi yang penting saya pengen nuntasin itu semuanya. Ketika saya itu dari sudut rumah itu ya saya semakin ciut itu ke arah belakang, mau ke sudut yang lain, ke samping sisi rumah yang lain, itu saya mendengar ada yang manggil nama saya, Jal, Jal, Jal. Itu dipanggil suara saya, Jal, 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 tapi di nama belakangnya saya aja. Itu arahnya itu dari belakang sana, belakang sumur. Saya nggak mau nengok, yang penting saya mau ngewuri ini loh ya, garam sampai selesai muterin rumah itu dong. Dan saat itu tiba-tiba angin kenceng dan saya ngerasa bener-bener yang namanya budak kelontangan, Mas Ayu. Jadi jarik yang sarung yang ini saya tutupin begini sampai melayang, kadang-kadang ya gondol-gondol. Ya, kalau orang yang lihat dari jauh lucu wis, nggak tahu, dan saya udah panik sekali. Dan saya yang jelas saya nggak menengok ke arah sumur, tapi ketika saya melewati tengah rumah persis di pintu belakang itu kan bagian tengah rumah, mata saya, muka saya itu kayak seperti dipegang begini, dipaksa untuk melihat ke arah sumur itu. Dan jenengan tahu apa yang terjadi di sana? Nggak tahu, Mas kan itu yang cerita, belum cerita. Oh iya, saya melihat sumur itu jauh sebenarnya, ada mungkin sekitar 20 meteran, tapi di lalanya itu nggak ketutup sama pisang-pisang luar, jelas itu ya nampak. Padahal ya turun kan gelap ya, apa cahaya bulannya ada atau gimana, itu di situ jelas kayak sebuah lukisan yang terang-terang gelap di sana, dan pinggirannya juga kelihatan, lingkar gelapnya juga kelihatan. Kaki saya nggak bisa melangkah lagi, dan saya melihat di sana semakin dak-dikduk, dan arah itu jelas dari sana. Saya mau lanjutin perjalanan saya memuterin rumah, mau melangkah nggak bisa sama sekali. Langkah saya tertahan berat sekali, dan duk kesananya itu saya mendengar suara orang merintih menangis dari sumur tersebut. Dan gak lama detik berikutnya saya melihat, walaupun jauh saya bisa melihat jemari tangan Mas Ayung dari sana keluar dari sumur tersebut, tek kayak gini di pinggir-pinggiran sumur. Saya sudah lemas banget. Di jemarinya aneh, kayak jemari orang, cuma lebih panjang begitu, dan entah kukunya hitam atau apa, buluk lah jemarinya kayak gitu. Nggak lama itu kainnya ada kelihatan segini, dan nggak lama itu muncul rambut gitu ya. Rambutnya muncul itu. Kenapa sih itu enggak? Saya nggak bisa lari, dibilang saya nggak bisa lari. Pas muncul pelan-pelan kelihatannya rambut itu untuk pertama kalinya saya melihat sosok yang keluar itu demikian serem dari sumur tua. Itu kelihatan begitu, saat makin nongol ke atas, dan itu berbeda dari sosok yang pernah saya lihat dengan rambut yang legam yang gede jebrok gitu. Enggak seperti itu, tapi ini rambutnya ya tergerak, cuman kayak kena angin. Ini jelilah, kayak bener-bener kayak di foto orang tapi dikasih kipas angin gitu. Matanya saya nampak padahal jauh, itu mukanya pucat sekali, makin ke atas gaunnya putih. Dia itu bukan naik ke atas sumur ngelangkah begitu ya, tapi pas tangan sudah naik begini, tubuhnya kayak sangat ringan sekali dan nembus palangan itu. Dia berdiri ngambang di atas sumur, Mas Ayu.
Oh, saya udah mau kencing banget, saya gemetar, oh, saya kuat, saya tahan, saya masih bisa, saya tetap sholawatan, istighfar, wis. Itu mukanya ya mirip sama istri saya, cuma cantiknya dia jauh lah. Katanya mirip, iya, maksudnya model-modelnya kayak gitu tubuh-tubuh, tapi kecantikan dia jauh. Nah, ketika itu saya lagi ndak bisa apa-apa itu, saya mendengar ada suara azan dari neneknya istri. Allahu Akbar, itu pertama. Ya entah dia improvisasi atau apa, kan di mungkin jam 1:30 itu Allahu Akbar, dengan suara tuanya saya terhenyak, terus saya masih melihat makhluk itu ada di sana, tapi saya bergegas itu jalan, saya tetap wurin itu apa namanya garam sampai keliling rumah. Saya masuk itu yang paling kendir saya itu karena panik takut lupa saya masih dalam keadaan kelontangan. Saya edan suami istri saya nyampe kayak gitu, mbak saya yang lihat saya masih kelontangan, harus saya tutupin, panik begitu kan. Kamu lagi ngapain sih mas? Saya ceritain kejadiannya, tapi saya nggak ceritain ada hantu di sumur yang seperti itu, nggak ada. Itu aja ceritanya mas. Mas ini belum ada endingnya mas Ical. Iya, tapi intinya setelah itu memang gak ada gangguan yang membuat anak saya nangis. Tapi saya sering bermimpi saat itu ya ketemu sosok tersebut ada di sumur itu. Dan saya akhirnya nanya ke teman saya yang ya suatu ketika orangnya bisa lah, itu memang dari sumur tersebut. Dia cuma ketarik karena memang ada bayi, dan nanti anak kamu itu lahirannya Jumat Kliwon. Pasti anak kamu lahirnya Jumat Kliwon. Iya, saya bilang anak saya lahirnya Jumat Kliwon. Dia ya indigo, matanya bisa lihat. Dan saat cerita ini anaknya itu memang matanya awas. Itu aja sih cerita saya hari ini dari Mas Faisal tentang kejadian mengerikan saat kelahiran anak pertamanya. Semoga cerita ini bisa menghibur. Mohon maaf atas berbagai gangguan di audio yang mungkin banyak kredit, nggak jelas, ada orang ngomong macam-macam. Nanti kami perbaiki seiring berjalannya waktu. Asik ini karena keadaannya. Sehat selalu, terima kasih sekali sudah menonton HS. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.